Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman. Nah, di video kali ini, admin bakal membahas kisah dari Ultraman Reboot dalam serial kartun Upin dan Ipin. Sebenarnya Ultraman Reboot ini emang ada dalam bentuk live action ya guys, tapi yang akan kita bahas di sini adalah kisah Ultraman Reboot dalam serial kartun Upin dan Ipin aja. Untuk kisahnya di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy dan Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes nanti admin bahas secara terpisah aja ya. Sekarang kita bahas versi kartunya dulu aja. Oke guys, sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, kita langsung lanjut aja ke videonya. Let's go. Ultraman Reboot adalah Ultraman yang tercipta dari hasil kolaborasi antara Suburai Production atau pencipta Ultraman dan Les Kopak Production pencipta kartun Upin dan Ipin. Selain dalam wujud kartun, ia juga ada dalam bentuk live action yang gak akan kita bahas dulu dalam video ini. Ultraman Reboot memiliki nama lain yaitu Ultraman Storm dalam bahasa Inggris atau Ultraman Badai. Ia memulai debutnya dalam serial kartun Upin dan Ipin untuk menjadi karakter khusus dalam beberapa episode spesial. Sejauh ini ia telah muncul sebanyak 6 kali dalam serial kartun Upin dan Ipin, yaitu episode ke-25, 26, dan 27 dalam musim ke-8, serta episode ke-28, 29, dan 30 dalam musim ke-9. Nah, inilah kisah Ultraman Reboot dalam serial kartun Upin dan Ipin. Awalnya, seorang pilot bernama Upin dan Ipin sedang berpatroli dengan pesawat tempur Aman 1. Di sisi lain juga ada pesawat tempur Mail dan Meimei dengan Aman 2 yang berpatroli. Mereka berpatroli untuk menyelidiki kejadian yang tidak biasa di kota Kuala Lumpur. Karena banyak sekali jerebu atau semacam asap yang membuat semua warga batuk-batuk dan kesulitan bernafas. Sehingga mereka semua diharuskan memakai masker. Di markas tempur DRF atau Defense and Rescue Force terdapat beberapa anggota yaitu Isan, Fizi, Jarjit, dan Terasawa. Aman 1 dan Aman 2 menghubungi markas untuk menginformasikan hasil dari patroli mereka. Namun tiba-tiba sambungannya terputus begitu saja. Aman 1 dan Aman 2 lanjut berpatroli lagi guys, dan mereka melihat banyak sekali penebangan hutan secara liar. Mereka menganggap itulah penyebab dari jerebu-jerebu itu. Namun ternyata muncul sosok monster yang mereka temukan. Mereka menamai monster tersebut dengan nama Raksasa Kilat. Monster itu mengeluarkan asap yang menyebabkan banyak sekali polusi udara di kota Kuala Lumpur. Aman 1 dan Aman 2 berusaha mengalahkan monster dengan pesawat tempur mereka. Aman 2 berhasil dikalahkan oleh Raksasa Kilat itu. Dan Aman 1 berusaha juga untuk menyerang. Akhirnya mereka juga diserang oleh Raksasa Kilat dan akan terjatuh. Sebelum mereka terjatuh, tiba-tiba datanglah Ultraman yang menyelamatkan mereka, yaitu Ultraman Reboot. Ternyata Ultraman Reboot itu adalah Terasawa atau salah satu anggota DRF. Terasawa berubah menggunakan G-Flash. G-Flash adalah sebuah gelang kembar yang dimana ketika Terasawa akan berubah, ia harus menyatukan kedua gelang itu. Setelah menyelamatkan Aman 1, Ultraman Reboot berkelahi dengan monster kilat itu. Pertarungan cukup sengit, akhirnya setelah bertahan melawan alien itu, tiba-tiba muncul raksasa baru yaitu Raksasa Halilintar yang jauh lebih besar. Ultraman Reboot langsung mengeluarkan Galaxium Blasternya dan langsung menghabisi Raksasa Kilat. Lalu Ultraman Reboot melawan Raksasa Halilintar dan kehabisan energi. Akhirnya berkat bantuan Upin dan Ipin serta teman-temannya, Ultraman Reboot berhasil memenangkan pertarungan itu. Ultraman Reboot lalu pergi dan ternyata kota langsung bersih dari polusi yang selama ini disebabkan oleh makhluk itu guys. Itu adalah cerita Ultraman Reboot dalam musim ke-8 ya. Lanjut aja kita ke Upin Ipin Ultraman Reboot kedua atau dalam episode 28 hingga 30 musim ke-9. Awalnya, semua teman-teman Upin dan Ipin sedang bermain di pondok tempat biasa mereka bermain dengan topeng Ultramanan tentunya. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang sangat banyak. Bayangan itu menyerap bayangan seluruh warga kampung Durian Runtuh termasuk Kak Ros, Abang Saleh, dan kawan-kawannya. Semua tiba-tiba langsung menjadi aneh. Besoknya Upin dan Ipin berangkat ke sekolah mereka. Mereka melihat muka temannya yang pucat di sekolah tempat mereka belajar yaitu Tadika Mesra. Saat Upin dan Ipin akan pulang, tiba-tiba muncul raksasa bayang di dekat mereka. Bayangan Ipin hampir saja diserap, namun muncul Ultraman Reboot yang menyelamatkan Upin dan Ipin sekali lagi. Setelah bertarung, monster itu pergi tanpa jejak dan Ultraman Reboot juga terbang keluar angkasa. Upin dan Ipin pulang ke rumah seperti biasa dan tiba-tiba mereka ada di markas DRF. Mereka bertemu dengan Terasawa. Terasawa mengatakan bahwa bayangan adalah sumber kekuatan dari monster tersebut.
Semakin banyak bayangan yang diserap, semakin besar pula kekuatan dari monster itu. Upin dan Ipin akhirnya bergabung dengan tim tersebut, lalu raksasa bayang tersebut kembali muncul. Upin dan Ipin terjun ke lubang monster tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya. Di luar, Ultraman Ribut bertarung dengan raksasa bayang itu. Setelah kartu timernya berbunyi, Ultraman Ribut langsung menghabisinya dan menyelamatkan Upin dan Ipin. Lalu bayang-bayang semua warga kembali ke raganya masing-masing. Ultraman Ribut memberikan gelang G-Flash kepada Upin dan Ipin. Pas Upin dan Ipin bangun, G-Flash itu masih ada guys. Ini real dari mimpi jadi kenyataan nih. Nah, itu adalah kisah Ultraman Ribut dalam serial TV Upin dan Ipin. Selama muncul dalam serial Upin dan Ipin, Ultraman Ribut sudah mengeluarkan beberapa jurus seperti Galaxium Blaster, Blocker Effect, Shield, Remote Cutter, Light Flash, Light Burst, dan lain-lain. Kemunculan Ultraman Ribut dalam serial kartun Upin dan Ipin ini sempat viral banget waktu itu guys. Apalagi udah Upin Ipin ditambah Ultraman lagi, auto meledak gak tuh. Mantep banget di kolaborasi, bukan kaleng-kaleng guys, sumpah. Oke guys, itu adalah kisah Ultraman Ribut versi kartun Upin dan Ipin. Untuk kisah Ultraman Ribut versi live action bakal admin bahas, tapi nanti dulu ya. Oke guys, thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Oke guys, see you next video.